Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunatkan pula at-tahajjudu, salat tahajud, salat sunnah yang tidak berjamaah, diantaranya adalah salat tahajud. Ijma'an, secara ijma', artinya kesepakatan para ulama bahwa kita disunatkan melaksanakan salat tahajud. Wa huwa, dan dia at-tanaffulu lailan ba'dan naumi, yaitu pekerjaan salat sunnah yang dikerjakan di waktu malam ba'dan naumi, sesudah tidur. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian dari waktu malam, fatahajjad, maka hendaklah kamu bertahajud, bihi, padanya, nafilatan, sebagai bentuk ibadah sunnah laka, bagimu. Jadi salat sunnah tahajud itu termasuk perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka afdhalus salati ba'dal maktubati salatut tahajud, seutama-utamanya salat sesudah salat fardu, yaitu salat sunnah tahajud. Wa huwa lughatan raf'an naumi bitaklifi, wastilahan ma dzakarahu syarih. Secara bahasa, tahajud itu bangun tidur, ya. Jadi sekalipun tidak sholat, kalau bangun tidur tengah malam namanya tahajud. Tapi secara istilahi, secara hukum agama, yaitu at-tanaffulu lailan ba'dan naum, melaksanakan sholat malam sesudah bangun tidur. Wa warada fi fadlihi ahaditsu katsiratun, dan menjelaskan tentang keutamaan salat tahajud yaitu hadis-hadis yang banyak. Wa kuriha, dan dimakruhkan, li mu'tadihi tarkuhu, makruh meninggalkan salat tahajud, li mu'tadihi, bagi orang yang telah membiasakan salat tahajud, bila daruratin, apabila tidak ada darurat. Jadi pekerjaan sholat sunnah yang bagi yang sudah membiasakan sholat tahajud, kalau ditinggalkan menjadi dihukumi makruh, ya. Wa yata'akkadu, dan sunnah muakkad, alla yukhilla bisolatin fil laili ba'dan naumi, hendaknya tidak ditinggalkan, ya, orang yang sholat malam itu sesudah tidur, walau rakaataini, sekalipun hanya sekedar 2 rakaat, li'izami fadli dzalika, karena besarnya keutamaan akan sholat tahajud. Wala hadda, dan tidak ada batas, li'adadi rakaatihi, tentang jumlah rakaat yang dikerjakannya. Banyak salafus saleh melaksanakan sholat tahajud, maka menjadi anjuran, fa'alaika rahimakallahu biqiyamil lail wa bil muhafadhati alaihi bil istiksari minhu. Hendaknya kamu, supaya Allah memberikan rahmat kepadamu, yaitu dengan qiyamul lail, ya, bangun malam dan memelihara sholat tahajud, dan istighfar, memperbanyak padanya. Wa kun min ibadir rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah Zat yang Maha Rahman, yaitu yang apabila berjalan di atas bumi haunan, ya, lemah lembut,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh berceloteh, maka abaikan saja. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan orang-orang yang mengisi malam-malamnya itu untuk sujud kepada Tuhannya dan bangun di waktu malam. Kemudian sabda dari Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil laili wa rakaatan. Hendaknya kamu bangun malam sekalipun sholatnya 1 rakaat. Jadi sholat tahajud 1 rakaat, gimana itu? Ya. Jadi baru 1 rakaat ngantuk, udah duduk tahiyat salam, boleh nggak? Boleh. Nah, ini kata Nabi, alaikum biqiyamil laili walau rakaatan. Hendaknya kamu bangun malam sekalipun melaksanakan sholat sunat tahajud hanya 1 rakaat. Nah, nggak tahu ini apakah tahajudnya dihitung witir apa bagaimana ini? Ya. Atau kata guru saya, baru 1 rakaat ngantuk, nggak diterusin, ya duduk tahiyat salam, ya Allah saya ngantuk ya Allah, ya boleh. Terus udah ada pahala belum? Pahala sholatnya belum, tapi pahala niat mengerjakan sholat tahajudnya sudah. Nah. Jadi sedikitnya 2 rakaat dan banyaknya tidak ada batas. Tapi ada hadis yang mengatakan walau rakaatan. Nah, kalau 1 rakaat ini asumsinya adalah sholat witir. Tahajud yang diberikan keuntungan pahala sholat witir. Waqila, dan dikatakan hadduha sinta asyaratan, dan dikatakan hitungan rakaatnya itu ada 12 rakaat. Wa ayyuksira fihi minad du'ai wa ayyuksira, dan hendaknya orang memperbanyak fihi, di dalam bangun malam itu, dalam salat tahajud, minad du'ai, yaitu berupa doa, wal istighfari, dan istighfar. Wa nisfuhul akhiru akadun, dan setengah malam yang terakhir itu lebih dikukuhkan, lebih disunatkan. Wa afdaluhu, dan seutama-utamanya sholat tahajud indas sahari, yaitu ketika masuk waktu sahur. Sahur jam berapa? Jam 4 lah ya. Sekarang subuh 4:15. 4:18, udah mundur lagi ya. Waktu subuh jam 4 udah rada repot itu, 4 kurang rada repot ya. Sekarang udah mundur lagi 4:25 sekarang. Ya, udah siangan lagi ya. 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 Karena yang lalu-lalu itu 4 kurang 5 menit, 4 kurang 10 menit ya. Ya, sekarang 4:25, udah rada siang dikit ya. Berarti jam 4 itu masih bisa tahajud, dan itu waktu yang bagus, yaitu waktu sahur. Ya, sahur kira-kira ya jam 4-an lah, setengah 4, jam 4. Dari mana landasannya tahajud itu di waktu sahur? Adalah surat Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengikuti Al-Qur'an, kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila nisfahu awin qus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di waktu malam,
nisfahu, setengahnya malam, ya. Awin qus minhu qalilan, atau kurang sedikit dari setengah malam. Setengah malam nggak dapat, seperempatnya malam, sepertiganya. Banyakan mana sepertiga seperempat? Sepertiga malam, ya. Sulusul lail, sepertiga nggak dapat, seperempat nggak dapat, sedikit dari malam, ya. Bangun, wudhu, tahajud 2 rakaat, adzan subuh, itu namanya qalilun minal lail, ya. Sedikit dari waktu malam. Nah, kalau baru 1 rakaat adzan subuh, batalin apa terusin? Terusin aja, nah, terusin aja. Nah, tanggung amat, ya. Jadi sholat tahajud sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagi Rasulullah sholat tahajud itu wajib, tapi wajib dikerjakannya oleh Rasulullah, sebab itu jalan supaya Rasulullah memperoleh ya, kemurahan dari Allah, bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka pekerjaan sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah diantaranya adalah sholat sunnah tahajud. Jadi pekerjaan ibadah kalau dilakukan oleh Rasulullah terus menerus pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu menjadi hukum wajib. Tapi kalau pekerjaannya itu kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak, maka menjadi hukum sunnah. Sehingga tentang sholat tarawih misalnya, ya, itu ketika Siti Aisyah nanya, kenapa ya Rasulullah tidak menyelesaikan sholat tarawih di masjid? Saya khawatir sholat tarawih itu menjadi wajib. Atau misalnya tentang siwak, ya, itu Rasulullah menyampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya. Kalau sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, pasti aku akan perintah kepada umatku untuk selalu siwak. Senin Kemis Rasulullah puasa terus apa kadang ninggalin? Kadang-kadang meninggalkan, ya, sebab kalau dikerjakan terus sama Rasulullah berarti Senin Kemis menjadi hukum wajib. Nah, begitu. Wa ayyuqidha, dan hendaknya membangunkan seseorang, man kepada orang yatma'u, yang tamak, yang berkeinginan fi tahajjudihi, dalam bertahajudnya. Kita sunnah membangunkan orang yang semangat banget pingin sholat tahajud, ya. Makanya ada di level teman-teman itu, ya, itu ngirim WA kalau udah jam 3 tahajud nyok. Nah ini dalam rangka membangunkan, nggak taunya HP-nya di silent. Atau ada teman-teman yang lain yang assalamualaikum, jangan lupa udah saatnya tahajud, gitu, tuh WA dari beberapa teman. Nah itu kembali kepada niatan orang itu, apakah niatnya memang mengingatkan teman-temannya, atau ada niatan, ya, niatan riya pada tahajud dirinya. Nah, itu yang tahu hanya dia, ya. Orang lain nggak tahu. Wa yundabu qada'u naflin, dan disunatkan mengqadha salat sunnah muaqqatin, yang ada waktu dalam melaksanakannya, yang ditetapkan waktunya dalam melaksanakannya. Idza fata, apabila tertinggal. Contohnya apa? Kal-aidi war-rawatibi wad-duha, ya, seperti sholat id, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha. Itu
boleh dikodok kalau kelewat waktu, ya. Kodok duha misalnya dari pagi ba'da subuh sampai waktu zuhur nggak ada kesempatan untuk sholat sunnah duha, ya, maka duhanya boleh dikodok ba'da sholat zuhur. Nah, itu namanya mengkodok sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Atau mengkodoknya besoknya, biasanya duha 4 rakaat, karena hari tadi enggak sholat duha, besok dikerjakannya jadi 8 rakaat. Nah, misalnya seperti itu. Itu namanya sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Contoh lain, sholat id. Sholat id misalnya bangun pagi dia kesiangan karena malamnya bagi-bagi zakat fitrah, ya. Ya, karena dalam ketentuan zakat fitrah tidak boleh dibagikan sesudah sholat, ya, dikerjakan tuh malam, akhirnya siangan, ya, orang udah pada selesai sholat id, ya, dia baru bangun. Dia wudu, dia sholat subuh, habis itu sholat id sendirian. Itu disunatkan, ya. Masalah tahajud di Ustaz. Kalau kita kerjakan 4 rakaat boleh. Salat tahajud dikerjakan 4 rakaat, boleh apa enggak? Ya, sangat boleh. 2 rakaat aja boleh, apalagi 4 rakaat, ya. Ya, maksudnya begini Ustaz. Karena kita mau kerjakan banyak, kita maksudnya 4 rakaat salam, 1 salam, apa 2 rakaat? 2 rakaat. Kata Rasulullah, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakan 4 rakaat salam, nah, nanti ada keterangannya, ya. Kalau dikerjakan 4 rakaat salam, boleh ada tahiyat awal, boleh tahiyatnya 1 kali, gitu, ya. Nanti ada di bawah, ya. Jadi Rasulullah menyebutkan, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sekalian manusia, tebarkan salam, berikan makan, berikan makanan kepada orang-orang yang, ya, mereka tidak mampu. Bangunlah tali silaturahim, sholatlah di waktu malam, di saat orang sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Berarti ada berapa itu? Mengucap salam, ngasih makan, silaturahim, sama sholat malam. Itu sebagai jalan supaya gampang untuk masuk ke dalam surga. Sholat sunnah yang boleh diqadha diantaranya sholat id, sholat sunnah rawatib, sholat duha, termasuk sholat tahajud. Karena tahajud itu ada waktunya, ya. La di sababin, dan tidak boleh diqadha itu sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, tidak karena sebab tidak memiliki waktu, tapi karena sebab. Contohnya kakusufin wa tahiyyatin, ya, wa sunnati wudu'in, seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Itu kalau sudah lewat, ya sudah, tidak ada kesunahan dalam mengqadha. Gerhana bulan atau tahiyatul masjid, datang ke masjid udah keburu duduk, ya, atau datang ke masjid imam sudah takbir, ya, takbiratul ikhram, berarti kita nggak kebagian tahiyatul masjid, maka tidak boleh diqadha. Mengqadha tahiyatul masjid itu nggak boleh. Tapi pelajaran yang lalu, manakala kita
ada kesempatan mengerjakan sholat sunnah yang lain, pahala tahiyatul masjid tidak hilang, tetap ada bagian pahala tahiyatul masjid. Jadi ini salat tahajud. Salat tahajud riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu minal lail wa ana mu'taridun baina yadayhi fa idza baqiyal witra ayqadhani fa autirtu. Adalah Rasulullah SAW ya sholat malam, tapi aku ganggu di depannya ya. Nabi sedang sholat malam, aku selongrongin kakiku di depan Rasulullah, kedua kakinya diselongrongin. Apa diselongrongin? Selonjorin ya, ya, kakinya diselonjorin, kainnya dibuka sampai lutut ya. Rasulullah lagi sholat. Kalau bapak kira-kira bagaimana? Batalin sholat apa? Terusin sholat? Apa sholatnya dinaikin? Sholatnya dinaikin ya. Ya. Tapi Rasulullah terus lanjut ya. Rasulullah terus lanjut sampai kemudian aku menyempurnakan sholat witir ya, ya, menemani Rasulullah dalam sholat tahajud. Nah, kita diperintahkan untuk membangunkan orang lain yang dia punya keinginan untuk tahajud. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah, "Idza staiqadha ar-rajulu minal laili wa aiqadha ahluhu wa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Apabila seorang laki-laki dia bangun malam, lalu dia membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua sholat 2 rakaat, dicatat baginya suami istri itu masuk dalam golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan siapa orang laki-laki bangun duluan, kemudian dia mengambil air dengan tangannya lalu memercikkan ke muka istrinya, kemudian istrinya bangun untuk sholat bersama, maka itu adalah perbuatan yang mulia. Atau sebaliknya, istri bangun duluan ya, sudah ambil wudu, percikkan air ya ke muka suaminya, kemudian suaminya bangun, dia sholat bersama, maka itu adalah perbuatan yang mulia. Tapi kira-kira kalau bapak yang tidur begitu terus dicipratin air sama istri, bagaimana kira-kira? Iya, marah karena nggak terbiasa. Iya. Justru kalau terbiasa tidak dibangunkan oleh istri, suami pagi-pagi marah. Ya. Marah dicipratin air karena tidak terbiasa. Maka kudu dibiasain tuh. Ya, kudu dibiasain. Hah? Tadi judulnya sholat sunnah tahajud itu tidak disunnatkan untuk berjamaah. Berarti sendiri-sendiri. Iya. Kalau witirnya boleh berjamaah, ya, tapi tahajudnya masing-masing. Sholat sunnah wudu juga tidak diqadha karena dia temporer, tidak ada ketentuan waktu. Wa man fatahu wirduhu, dan siapa orang yang terlewatkan dalam zikirnya itu orang, ay minan naflil mutlaqi, yaitu tentang sholat sunnah mutlak, nudibalahu qada'uhu,
maka disunatkan baginya mengqadhanya. Wa kadza ghairus sholati, demikian pula berlaku pada selain salat ya. Misalnya biasanya malam selesai tahajud nunggu subuh baca Quran 1 juz ya. Nah ini tahajudnya udah mepet sama waktu subuh sehingga baca Qurannya tidak cukup waktunya, maka diqadha baca Qurannya yaitu pagi atau duha atau menjelang duhur atau sesudah duhur. Diniatkan mengqadha membaca Quran di waktu malam atau di waktu fajar, maka itu boleh. Karena baca Quran di waktu fajar itu paling afdol ya. Sebab inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya orang baca Quran di waktu fajar dia akan disaksikan oleh para malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang ya. Malaikat malam menyaksikan, malaikat siang menyaksikan karena baca Qurannya sampai pada pergantian waktu malam dan siang. Nah, tuh kalau orang sholat baca Quran di waktu fajar. Maka kalau kesiangan nggak baca Quran di waktu fajar, boleh baca Qurannya siang hari, niat mengqadha baca Quran di waktu fajar. Ada yang memaknai wa Quran al-fajri, baca Quran di waktu fajar itu bacaan surah dalam sholat subuh. Bacaan surah sholat subuh itu jangan yang pendek-pendek ya. Ya, minimal ya watini atau wadduha. Watini atau wadduha ke atas ya. Jangan ke bawah ya. Jangan sholat subuh suratnya qul ya ama kulhu. Ya, maghrib boleh, kalau subuh itu ambil surat-surat yang agak panjang, misalnya sabihis atau apa itu lam yakunil atau yang lain ya, atau al-auksimu al-balad itu boleh. Wala hasra lin naflil mutlaqi, dan tidak ada batas rakaat, tidak ada batas jumlah rakaat bagi sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak tidak ada batasan jumlah rakaat. Walahu, dan baginya, bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak, ayyak tasiro, untuk meringkas, ala rakaatin, atas satu rakaat, bitasyahudin ma'asalamin bila karohatin. Nah, siapa yang meringkas sholat mutlak hanya satu rakaat dengan satu kali tasyahud kemudian salam, maka tidak dimakruhkan. Niatnya tahajud tapi dapatnya satu rakaat, ngantuknya luar biasa, ya udah selesai salam ya, itu bila karohatin, karena masih tetap terhitung. Kalau sorenya belum witir berarti terhitung sholat witir. Fa innawa fauqa rak'atin, fa innawa, maka apabila berniat seseorang dalam sholat tahajud fauqa rak'atin, di atas satu rakaat, falahu, maka baginya at-tasyahhudu, dia tasyahud melakukan tahiyat, fi kulli rak'ataini, pada tiap dua rakaat, wa fi salasin, dan pada 3 rakaat. Tahajud kok 3 rakaat, gimana itu? Ya witir. Nah, karena di situ berarti masih ada waktu untuk sholat witir. Wa arba'in, atau 4 rakaat ya. 4 rakaat 2 tasyahud boleh, 4 rakaat 1 kali tasyahud boleh, fa aksara, atau lebih dari itu. Nah, tadi terjawab ya. Nah, jadi saya mau sholat tahajud 4-4-3, silahkan ya. 4-4-3, 4-4 ya, 4-4 salam ya, atau 4 kali 3 ya, berarti 12 rakaat ya. Itu boleh. Enggak, saya mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silahkan. Itu
Baca surah. Iya, baca surah. Iya. Iya. Tadi di awal saya sampaikan kata Rasulullah, sholatul lail masna-masna. Salat malam itu sunnahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti ya baca surah. Au nawa qadron, atau orang niat sholat tapi ada pertimbangan, saya niat sholat ini 4 rakaat falahu ziyadatun au naqsun, lalu dia menambah niatnya 4 rakaat jadi 6 rakaat misalnya, atau niatnya 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat ya, tanpa salam. In nuwiya qablahuma, bila orang itu niat ya dari sebelum sholat ya boleh. Wa illa batalat sholatuhu, tapi apabila tidak diniatkan sebelum sholat maka batal sholatnya. Falau nawa rak'ataini faqama ila salisatin. Nah, jadi misalnya saya niat sholat ini 2 rakaat, tapi sesudah 2 rakaat saya berubah niat 4 rakaat. Kalau di awal itu sudah ditentukan jumlah rakaatnya, maka menambahkannya boleh, sekalipun tidak pada posisi salam ya, jadi niatnya 2 rakaat, mengerjakannya 4 rakaat. Tapi kalau dari awal niatnya ragu, maka menambahkan dan mengurangkan nggak bisa. Itu. Nah sekarang misalnya lau nawa rak'ataini, apabila orang niat 2 rakaat, faqama ila salisatin, kemudian dia bangun pada rakaat yang ketiga ya, niatnya 2 rakaat, tapi begitu 2 rakaat bangun dia ya rakaat ketiga, sahwan karena lupa, summa tadzakkara, kemudian dia ingat, fayaqudu wujuban, maka dia wajib duduk kembali. Wajib duduk kembali dia. Summa yaqulu, summa yaquma, kemudian dia bangun li ziyadati, untuk menambahkan insya'a apabila dia menghendaki, summa yasjuda li sahwi akhir salatihi, kemudian dia sujud sahwi di akhir salatnya. Niat salat 2 rakaat, giliran 2 rakaat bangun ke rakaat ketiga, padahal niat awalnya 2 rakaat. Itu kalau tidak mau merubah niat, maka wajib duduk kembali ya, tidak meneruskan rakaat ketiga. Tapi kalau misalnya dia dikerjakan terus, maka ditambahkan lagi 1 rakaat, berarti 4 rakaat. Tapi dia di akhir sholat mengerjakan sujud sahwi, berarti sujud sahwi pada sholat sunnah juga ada ya, tidak sekedar sholat fardu. Contohnya orang sholat tahajud harusnya 2 rakaat, 3 rakaat nyambung, lalu kemudian disempurnakan 4 rakaat, maka sebelum salam dia disunatkan sujud sahwi. Wa illam yasha', dan apabila dia tidak menghendaki, wa tasyahhada, wa illam yasha' qa'ada, apabila dia tidak menghendaki duduk, wa tasyahhada, kemudian dia tahiyat di rakaat ketiga, wa sajada lisahwi wa salama ya. Kalau dia tidak meneruskan tapi sudah terlanjur berdiri rakaat ketiga, terusin, lalu kemudian nanti duduk tahiyat, sesudah itu sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau 2 rakaat tadi, rakaat ketiga diurungkan, turun lagi ke rakaat kedua, tidak ada sunnah sujud sahwi.
Ustaz. Ya. Seandainya kalau ragu gimana Ustaz? Hmm. Cara ragu ini tambah apa? 2 apa 3? Iya. 2 apa 3? 2 rakaat apa 3 rakaat? Iya. Ya, hitung aja 2, ya. Hitung 2 kalau ragu, ya. Ya, kalau ragunya makan tahu sumpel, ya, hitunglah yang banyak. Ya, ragu makan 2 apa 3 nih? Hitung yang 3. Tapi kalau ragunya sholat, hitung yang sedikit. Baik. Sujud sahwi karena ragu-ragunya tadi, ya, karena ragu-ragunya. Ya. Wa yusannu, dan disunatkan lil mutanaffili, bagi orang-orang yang melakukan sholat sunnah, lailan au naharon, malam ataupun siang, ayyusallima, hendaknya dia salam min kulli rakaataini, pada tiap-tiap 2 rakaat. Jadi sebaiknya sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Li khabaril muttafaqi alaihi, yaitu sebab hadis yang disepakati 2 ulama hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, sholatul laili masna masna, wa fi riwayatin shayatin wan nahari, sholat malam itu baiknya 2 rakaat 2 rakaat. Di riwayat lain, sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah siang sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', italatul qiyami afdalu min taksirir rakaati, memanjangkan berdiri, ya, berlama-lama berdiri dalam sholat sunnah itu lebih utama daripada membanyakkan jumlah rakaat, ya. Sholat sunnah cuma 2 rakaat tapi berdirinya lama. Paham nggak maksud berdirinya lama? Baca surahnya panjang, nah, ya, yang dibaca Yasin sama kalau Yasin ke bawahnya, ya, ya, Yasin sama Waqiah, ya. Ya, itu lebih bagus daripada 4 rakaat, 6 rakaat, 12 rakaat misalnya. 2 rakaat gak apa-apa, tapi surahnya yang dibaca panjang. Tapi jangan baca surah panjang-panjang, nggak boleh. Iya, iya. Panjang nggak boleh. Kalau sholat tasbih, ya sudah ya pelajarannya ya yang lalu ya. Ya, belum? Oh, udah. Ya. Sholat tasbih itu afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena beban baca tasbihnya itu yang menjadikan memberatkan. Ya. Kalau sholat tasbih malam, afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau tasbih siang boleh 4 rakaat 1 salam, tapi tetap disunatkannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian. Ada lagi? Ya. Hai. Ini kayaknya tinggal dikit lagi nih. Ya. Hah? Ya. Ya, kelar bab ini, nanti ganti bab lain. Kalau sholat awabin kita kerjakan 2 rakaat. Sholat sunnah awabin ngerjakannya 2 rakaat, nggak apa-apa, boleh. Ya. Cuman ibarat minum obat berarti setengah tablet, ya, karena 1 tablet itu 6 rakaat, ya. Saya kalau minum 1 tablet takut keliengan nih, setengah tablet aja dah. Misalnya begitu. Itu ibaratnya demikian. Tahajud itu karena syaratnya tidur dulu dan sholat isya dulu, syarat tahajud. Ya. Pada pelajaran ini tadi dimaksudkan sholat sunnah malam sesudah tidur, berarti tidur dulu malam baru sholat. Nah, maka ini menjadi syarat. Tetapi ada rukhsah, ada kemurahan
manakala orang itu terbiasa sholat malam, dia boleh ketika malam itu dia tidak bisa tidur, kemudian dia bangun untuk sholat tahajud, boleh. Tapi bagi orang yang biasa sholat tahajud, misalnya ya siangnya tidurnya kelamaan gitu, jadi malam nggak bisa tidur, akhirnya dia bangun malam, lalu kemudian dia nggak bisa tidur malamnya karena dia sebagai orang yang biasa sholat tahajud, maka boleh tahajud sekalipun dia tidak melalui tidur. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terusin lagi ntar sampai kepada li khabaril muttafaqi alaihi, ya, atau wa fi riwayatin sahihatin wa nahari. Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari utamanya tentang sholat sunnah tahajud, kita dapat amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.